Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi rekan-rekan dengan kami Inara Family Channel. Pada kesempatan kali ini kami akan coba untuk membuat video bagaimana membuat pola dasar. Pola dasar ini belum dikasih model sama sekali rekan-rekan, masih berupa ukuran-ukuran dasarnya saja. Dan kiranya kepada rekan-rekan pemula atau penjahit pemula kiranya dapat berbagi ilmu juga. Dan kepada rekan-rekan senior kiranya dapat berbagi pengalaman juga. Tetapi sebelumnya besar harapan kami kepada rekan-rekan, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, kemudian tekan tombol like juga, kemudian komen dan di share juga rekan-rekan agar senantiasa mendapat update video-video tutorial terbaru dari kami. Oke rekan-rekan, mari kita saksikan videonya bersama-sama. Oke rekan-rekan, sekarang kita akan membuat pola dasar baju wanita dengan ukuran lingkar badan 84 cm, lingkar pinggang 64 cm, kemudian lingkar pinggul 90 cm, dan di sini ada lingkar leher 33 cm. Rekan-rekan, untuk ukuran selengkapnya bisa dilihat di layar. Oke. Untuk pertama kali kita akan membuat kerung leher terlebih dahulu ya rekan-rekan ya. Kita akan membuat kerung leher. Adapun rumusnya untuk membuat kerung leher ke bawah rekan-rekan, dimana di sini rumusnya adalah lingkar leher dibagi 5 ya rekan-rekan ya. Di sini lingkar lehernya 33, kemudian kita bagi 5 dapat 6,6 cm rekan-rekan. Jadi di sini bisa kita beri tanda 6,6 cm. Kemudian untuk kerung leher ke arah dalam rekan-rekan, di sini kerung leher dibagi 6 ya rekan-rekan ya. Jadi 33 cm dibagi 6 hasilnya 5,5 cm rekan-rekan. Kita bisa beri tanda di sini 5,5 cm. Kemudian kita bisa membuat kerungnya namanya. Kita bisa membuat kerung lehernya seperti ini. Kita membuat kerung gitu kan. Setelah itu kita akan mengasih tanda dengan A di titik paling atas, kemudian B di titik bawah, dan C di titik samping. Selanjutnya kita akan membuat garis dada atas ya rekan-rekan, garis dada atas. Dan untuk membuat garis ini rumusnya adalah 6,6 ditambah 1 dibagi 2. 6,6 tadi adalah titik A ke titik B rekan-rekan. Titik A ke titik B dari kerung leher tadi. Hasilnya adalah 3,8. Oke. Kita ukur 3,8. Kemudian kita garis. Ini garis bantu rekannya untuk dada atas. Begitu. Dan dada atasnya adalah 36 cm kan. Jadi 36 dibagi 2 sama dengan 18 cm. Oke. Setelah dapat titik ini, kita akan membuat garis miring ya. Garis bahu sebelah depan seperti ini. Bisa dilihat ini garis bahu ya. Kemudian langkah selanjutnya kita akan membuat garis untuk dada bawah ya rekan ya. Dada bawah dari garis bahu ke bawah, dimana di sini lingkar lengannya atau lingkar pangkal lengannya 25 cm. Jadi 25 cm dibagi 3 ya rekan-rekan ya. 25 cm dibagi 3 dapatnya 8,3 cm. Kita tarik garis
tanda ke bawah 8,3 cm. Kemudian kita beri garis. Ini untuk garis dada sebelah bawah ya rekan ya. Setelah itu kita turunkan lagi 7 cm ke bawah ya rekan-rekan, 7 cm. Di sini boleh juga 8 cm jika ingin lebih longgar lagi. Ini adalah garis lingkar badan ya rekan-rekan ya. Garis lingkar badan. Kita turunkan 7 cm. Oke, kita tarik garis. Turunkan 7 cm, kita tarik garis. Oke. Setelah itu kita akan mengukur dada sebelah bawah rekan-rekan. Dada sebelah bawah, dada bawah di sini 34 cm. Kita bagi 2 menjadi 17 cm. Oke. 17 cm. Kemudian kita ukur lingkar badannya, seperempat lingkar badan ya rekan-rekan, seperempat lingkar badan. Di sini seperempat lingkar badannya ada 84 cm. 84 cm kita bagi 4, kemudian 84 cm kita bagi 4, dapatnya 21. Kemudian kita tambah 1 cm untuk kelonggaran. Jadi lingkar badannya untuk seperempatnya adalah 22 cm. Saya ulangi, lingkar badan dibagi 4 ditambah 1 kan ya. Dapatnya 22 cm. Setelah itu kita coba untuk membuat kerungnya. Kerung lengan. Bisa menggunakan alat seperti ini. Kita buat pelan-pelan. Demikian, diulangan kita perjelas dengan spidol. Kerung lengan sebelah kerung lengan bagian depan baju. Demikian kan lebih kurang. Untuk langkah selanjutnya kita akan mengukur panjang dada rekan-rekan. Ini panjang dada yaitu 34 cm. Kita turunkan 34 cm. Dapat titik ini. Kemudian kita tarik garis lurus rekan-rekan. Panjang dada ini adalah panjang dada dari sampai ke lingkar pinggang ya teman-teman ya. Sampai ke pinggang 34 cm. Oke. Kemudian kita turunkan untuk turun pinggul rekan-rekan. Turun pinggul dari garis pinggang 20 cm. Kita kasih tanda 20 cm. Ini adalah lingkar pinggul ya rekan-rekan ya. Adalah pinggul bagian depan. Dan untuk panjang bajunya sendiri di sini kita buat 30 cm, diukur dari batas pinggang ya teman-teman ya. Kita buat 30 cm. Ini bisa boleh lebih, bisa boleh kurang juga. Oke, rekan-rekan, dan jangan lupa untuk kita memberi tanda turun dada ya rekan-rekan ya, diukur dari kerung leher sebelah bawah. Turun dadanya adalah 18 cm rekan-rekan. Oke, 18 cm. Turun dada ini perlu untuk membuat titik kunat nanti. Kita kasih tanda dulu turun dada. Turun dada. Ini adalah turun dada ya rekan-rekan ya. Atau maaf, dengan kata lain turun BH-nya. Dari kerung leher sebelah bawah sampai ke turun dada. Oke, setelah itu kita akan melanjutkannya dengan membuat seperempat lingkar pinggang ya.
rekan-rekannya, seperempat lingkar pinggang. Yaitu rumusnya lingkar pinggang dibagi 4, kemudian ditambah 2,5 cm untuk kunat, dan kemudian ditambah 1 cm untuk kelonggaran. Ini pinggangnya 64 dibagi 4 sama dengan 16, kemudian ditambah 2,5 cm untuk kunat dan 1 cm untuk kelonggaran, yaitu hasilnya 19,5 cm. Oke, di sini kita ukur 19,5 cm. Ini setelah ditambah untuk kunat dan kelonggaran ya rekan-rekan ya. Dan untuk seperempat kelonggarannya kita tambah 1 cm. Jadi untuk keseluruhannya untuk kelonggaran 4 cm rekan-rekan. Oke, kita tandai sini 19,5 cm. Setelah itu kita tarik garis sisi. Kita tarik garis sisi. Demikian rekan-rekan. Bisa kita perjelas dengan spidol. Demikian rekan. Dan selanjutnya kita akan mengukur lingkar pinggul rekan ya, seperempat lingkar pinggul. Di sini di garis pinggul ini kita akan membuat seperempat garis pinggul. (90 cm rekan-rekan. Adapun rumusnya lingkar pinggul dibagi 4, kemudian ditambah 1 untuk kelonggaran. Jadi lingkar pinggulnya 90 cm dibagi 4 sama dengan 22 cm ditambah 1, hasilnya 23,5 cm. Rekan-rekan, kita buat 23,5 cm untuk lingkar pinggul. Setelah itu kita akan membentuk garis pinggulnya, garis pinggul. Demikian, ini adalah garis pinggul rekan-rekan. Kita terangkan dengan spidol. Demikian. Setelah itu kita akan membuat panjang bajunya 30 cm dari pinggang ya rekan ya. Kita buat panjang bajunya 30 cm dari arah pinggang. Kemudian kita kasih tanda. Demikian. Dan untuk langkah selanjutnya rekan-rekan, kita akan coba untuk membuat kunat. Kita akan membuat kunat sebelah depan, di mana adalah rumus untuk membuat kunat. Pertama-tama kita akan membuat garis kunat terlebih dahulu. Rumusnya adalah jarak dari tepi ini ke dalam rekan-rekan. Untuk kunat sebelah depan, bagian depan adalah yaitu lingkar badan yang setelah ditambah dengan kelonggaran tadi, kemudian dikurangi lingkar pinggang, rekan-rekan, dikurangi lingkar pinggang, setelah itu dibagi 8. Adapun hasil kunat nanti adalah 2,5 cm rekan-rekan ya. Dan untuk jarak kunatnya sendiri adalah lingkar badan dibagi 10 rekan-rekan. Jadi lingkar badannya tadi adalah 88 cm dibagi 10, hasilnya 8,8 cm. Oke, kita kasih tanda 8,8 cm. Setelah itu kita akan membuat garis kunat yang terlebih dahulu, garis lurus sampai menyentuh ke garis turun dada tadi rekan-rekannya. Kita tarik garis lurus demikian. Kemudian untuk besar kunatnya sendiri tadi adalah 2,5 cm. Jadi kita buat sini
2,5 cm, kita buat 1,1 cm ke arah kanan, dan kemudian 1,4 cm ke arah kiri. Oke rekan-rekan, kunatnya sendiri 2,5 cm. Kemudian untuk turun kunatnya adalah 10 cm rekan-rekan. Ini boleh lebih, boleh kurang juga ya. Kemudian kita turunkan 3 cm dari turun dada tadi rekan-rekan ya. 3 cm. Oke. 3 cm. Sekian. Selanjutnya kita akan membentuk kunat ini. Kita akan membentuk kunat. Kita akan membentuk kunat, kelihatan. Dan untuk kunat sebelah bagian atas kita kasih lengkungan sedikit, jangan lurus teman-teman. Kita kasih lengkungan sedikit ya. Demikian. Kemudian sebelah sini juga. Demikian kan bentuk kunatnya sendiri. Biar agar lebih jelas saya akan mempertegas garisnya dengan menggunakan spidol. Demikian. Akan saya perhatikan. Kemudian bagian bawah kunat. Demikian kan. Oke. Saya rasa ini sudah cukup untuk pola dasar bagian depan rekan-rekan. Nanti kita akan membuat kunat samping, kunat sisi samping, dan kunat ini dibuat setelah kita mendapatkan pola dasar bagian belakang rekan-rekan. Jadi selisih dari bidang depan dan belakang di bagian sini akan kita buat kunat. Oke, sekarang kita lanjut untuk membuat pola bagian belakang. Oke rekan-rekan, pertama-tama kali kita akan membuat garis pinggang terlebih dahulu rekan-rekan. Kita buat garis pinggang, kita ambil garis lurus dari pola bagian depan tadi rekan-rekan ya. Seperti ini. Kita tarik garis pinggang. Kemudian juga kita tarik garis pinggul lurus rekan-rekan. Dan kemudian kita tarik juga panjang baju bagian belakangnya. Ini lurus saja dulu teman-teman, ini belum diberi model dia, masih garis lurus. Nanti setelah jadi pola baru kita bisa pecah untuk berbagai model teman-teman ya, sesuai dengan yang kita harapkan atau yang kita inginkan. Oke, setelah itu dari garis pinggang tadi kita akan mengukur, yaitu panjang punggungnya teman-teman. Panjang punggung dari pinggang sampai ke tengkuk bagian atas ini, dan ukuran panjang punggungnya adalah 39 cm rekan-rekan. Jadi kita ukur di sini 39 cm. Kita kasih tanda ini adalah panjang punggung. Kita kasih tanda lurus dulu. Demikian rekan-rekan. Dan setelah itu kita akan naikkan lagi 2,2 cm rekan-rekan ya, ke garis atas ini dari panjang punggung 2,2 cm. Ukuran 2,2 cm ini didapat dari 6,6 dibagi 3 rekan-rekan.
Dan ukuran untuk 6,6 nya sendiri didapat dari ukuran ini rekan-rekan, ukuran A ke B. Ini kurung lehernya, kurung leher sebelah depan 6,6 cm, kita bagi 3, kemudian hasilnya 2,2 kita letakkan di sini. Kemudian kita tarik garis, seperti ini, demikian. Setelah itu kita akan menurunkan garis punggung atas ya rekan-rekannya, mengambil garis punggung atas atau garis bahu sebelah belakang. Garis bahu yaitu sama dengan ukuran ini ya, sama dengan ukuran ini, ukuran pola depan tadi, yaitu 3,8 cm. Jadi sini kita ukur 3,8 cm, kan bisa dilihat. Kemudian kita tarik garis lurus. Ini adalah garis punggung atas atau garis bahu atas rekannya. Demikian garis bahu atas. Kemudian kita tarik garis bahu atau punggung bawah rekan, yaitu sama dengan garis ini, itu 8,3 cm yang tadi didapat dari pangkal lengan bagian atas 25 cm dibagi 3, hasilnya 8,3. Dan untuk bagian punggung kita buat 8,3 ditambah 2 cm. 8,3 ditambah 2 cm hasilnya 10,3. Demikian 10,3. Ini adalah garis punggung bagian bawah. Tarik garis. Oke rekan-rekan, setelah tadi dapat garis punggung bagian bawah, ini garis punggung bagian bawah, kemudian kita akan mengukur kembali untuk garis badan bagian belakangnya 7 cm ya rekan-rekan, 7 cm lah. Kita tarik 7 cm. Ini sama dengan yang di depan ya rekan, 7 cm juga. Kemudian kita tarik garis lurus. Tarik garis lurus, demikian. Kita bentuk dulu bahu atau punggung atasnya rekan-rekan. Punggung atasnya di sini adalah 36 cm. Kita bagi 2 dapat 18. Ini dapat 18 cm rekan-rekan. Demikian. Kemudian untuk kurung leher bagian belakang sama dengan ini, bukan ya? Di sini ukurannya 5,5 cm, yaitu didapat dari lingkar leher di bagian 6, hasilnya 5,5 cm. Sama dengan yang depan ini, kan? Sama dengan kurung leher bagian depan, hasilnya 5,5 cm. Kita kasih tanda dulu. 5,5 cm kan. Setelah itu kita akan membuat garis bahunya, garis bahu seperti ini kan, membuat garis bahu. Dan kemudian kita di sini akan membentuk cekungan kurung leher di bagian belakang teman-teman. Jadi kurang demikian. Kita pertegas lagi garisnya dengan spidol. Demikian rekan-rekan. Setelah itu kita akan mengukur punggung bagian bawah ya rekan-rekan ya. Punggung bagian bawah yaitu 34 cm. Di sini bagi 2 ya kan, 34 cm, hasilnya 17 cm. Demikian rekan-rekan. Setelah itu kita akan mengukur seperempat badan belakang, yaitu 22 cm, sama dengan badan depan 22 cm rekan-rekan.
Demikian. Setelah itu kita akan membuat seperti ini, membuat kerung lengan seperti ini rekan-rekan. Membuat kerung lengan kita bisa pertegas dengan spidol. Oke rekan-rekan, pola dasar untuk bagian belakang sudah hampir jadi. Kita tinggal memberi kunat bagian belakangnya, yaitu jarak kunatnya rekan-rekan ke dalam adalah sama dengan jarak kunat bagian depan, yaitu lingkar badan dibagi 10, 8,88 cm dibagi 10, 8,8 ya kan. Ini 8,8 cm kan, bisa dilihat. Kemudian kita tarik garis lurus dulu untuk garis kunatnya kan, bisa dilihat seperti ini. Maaf. Oke, kita buat garis lurus. Kemudian kita turunkan 10 cm rekan, 10 cm untuk panjang kunat ke bawah. Dan untuk besar kunatnya sendiri di sini sama dengan di depan, 2,5 cm. Sini 1/4 ke kanan dan kemudian 1/4 ke kiri. Kemudian untuk tinggi kunatnya diukur. Sini kita turunkan dari batas garis badan ya rekan ya. Kita turunkan 3 cm. Turunkan 3 cm. Oke. Setelah itu kita akan membentuk kunatnya. Langsung kita buat dengan spidol. Demikian kita bentuk kunatnya dengan garis lurus saja kan. Beda dengan kunat bagian depan yang agak melengkung sedikit bagian atasnya. Demikian rekan-rekan. Ini sudah hampir jadi rekannya untuk pola dasarnya sendiri. Sekarang kita tinggal membentuk kunat samping ya rekan-rekan, kunat sisi. Untuk ukuran kunat samping sendiri ini tergantung dari selisih antara badan belakang dengan badan depan ya rekan-rekan. Di sini selisihnya kita ukur 2 cm kan ya. Di sini selisihnya 2 cm. Pertama kita akan membagi dua dulu rekan-rekan. Sisi sebelah depan ini kita bagi dua. Ini kita akan membuat kunat samping ya teman-teman. Membuat kunat samping. Kita bagi dua. Setelah itu, setelah kita bagi dua, kita tarik garis lurus ya rekan-rekannya. Kita tarik garis lurus ke titik rekannya, ke titik turun dadanya tadi ya rekan-rekan. Garis lurus terlebih dahulu seperti ini. Kemudian kita buat kunat samping sebesar 2 cm ya teman-teman, sesuai dengan selisih dari bidang belakang tadi, 2 cm. Setelah itu dari sisi ujungnya kita turunkan 3 cm rekan-rekan. Ujung kunatnya kita turunkan 3 cm dari titik turun dada tadi. Setelah itu kita turunkan garisnya rekan-rekan, kita buat garis lurus seperti ini. Demikian rekan-rekan, bisa kita pertegas garisnya menggunakan spidol agar lebih jelas lagi terlihat. Demikian rekan-rekan. Ini adalah pola dasar ya rekan-rekan ya. Pola dasar ini belum dipecah model sama sekali. Ini masih dasarnya sekali. Saya rasa sudah cukup jelas rekan-rekan.
bentuknya untuk pola dasar ini. Oh ya, kepada rekan-rekan penjahit pemula, pola dasar ini merupakan hal yang mutlak harus dikuasai rekan-rekan. Harus dikuasai sebelum kita membuat atau memecah model sesuai yang kita inginkan atau berbagai macam bentuk model baju. Kita harus menguasai terlebih dahulu pola dasar. Dengan pola dasar yang baik, kita akan tidak mengalami kesulitan dalam memecah model rekan-rekan. Jadi kuasailah dulu pola dasar yang baik dan benar sampai benar-benar menguasai, baru setelah itu kita bisa memecah model rekan-rekan. Dan untuk kunat samping ini sendiri rekan-rekan, ini boleh dihilangkan ya rekan-rekannya. Tetapi ada persyaratannya, yaitu apabila selisih antara lingkar badan setelah ditambah dengan lingkar pinggang setelah ditambah, yaitu 16 cm ke bawah, seperti 16, 15, 14 dan seterusnya, kita boleh menghilangkan kunat samping ini rekan-rekan. Dan apabila selisihnya lebih dari 17, 18, 19, 20, kunat samping ini tidak boleh dibuang rekan-rekan. Ini harus kita buat, tidak boleh dibuang. Tidak boleh dibuang, harus ada. Dan untuk besaran kunat samping ini sendiri, ini tidak harus 2 cm rekan-rekannya. Ini bisa lebih atau bisa kurang juga. Itu tergantung dari selisih panjang dada dengan panjang punggung rekan-rekan. Selisihnya, kalau di sini selisihnya 2 cm rekan-rekannya. Jadi kita harus membuat kunat 2 cm. Dan pada pola dasar ini tidak bisa dibuang kunatnya, karena selisihnya karena selisih antara badan dengan pinggang 20 cm, jadi harus memakai kunat samping. Dan bila kurang dari 16 atau 15, kita bisa membuang kunat ini, yaitu dengan cara seperti ini rekan-rekannya. Kita bisa membuang kunat sampingnya dengan cara di sini kita turunkan 1 cm rekan-rekannya dari garis badan ini, kita turunkan 1 cm. Kemudian untuk bagian belakangnya bisa kita naikkan 1 cm rekan-rekannya. Kita naikkan 1 cm. Jadi untuk bagian belakang kita naikkan 1 cm. Untuk bagian depannya kita turunkan 1 cm. Setelah itu kerung lengan tadi akan ketemu rekan-rekannya. Dia akan ketemu. Kita buat garis baru. Ini bisa kita turunkan, kita korek lagi ke bawah, kemudian ini kita buat kerung baru rekan-rekan. Itu untuk membuang kunat ini. Dan pada garis pinggang kita harus menaikkan juga 1 cm rekannya. Garis pinggang bagian pola bagian depan kita naikkan 1 cm. Begitu juga garis pinggul 1 cm dan panjang baju 1 cm. Kemudian kita bentuk garis baru rekan-rekan. Kita bentuk garis baru seperti ini. Lebih kurang. Kemudian di sini kita buat garis baru. Ini kita buat garis baru. Demikian rekan-rekan bila kita ingin membuang kunat samping ini. Tapi pada pola dasar ini kita tidak bisa membuangnya karena selisihnya adalah 20 cm rekan-rekan ya. 20 cm selisihnya, selisih antara lingkar badan dengan lingkar pinggang setelah ditambah kelonggaran 20 cm. Jadi tidak bisa kita membuang kunat ini rekan-rekan. Oke rekan-rekan, saya rasa cukup sekian untuk membuat pola dasar ini karena waktunya pun sudah terlalu lama. Dan untuk pola lengannya sendiri, pola dasar lengannya akan kita buat pada video selanjutnya. Oke rekan-rekan, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.